Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, welcome to Learning English. In this program, we will learn English for junior high school students. Selamat berjumpa di pembelajaran bahasa Inggris untuk siswa kelas 8 SMP. In this episode, we are going to talk about the future tense. Episode kali ini kita akan berbicara membahas belajar tentang kalimat future. So, let's start it. Kita mulai. Jadi, tujuan pembelajaran pada episode kali ini adalah setelah mengikuti pembelajaran hari ini, semua siswa diharapkan mampu membuat dan bisa menggunakan kalimat future di dalam kalimat sederhana. Okay, let's look to this picture. There are two dialogues here. There are two pictures here. Picture number 1 on the left and the second one on the right. Jadi ada dua gambar di dalam buku ini, gambar sebelah kiri dan gambar sebelah kanan. Look at the first picture. Pada gambar pertama ada percakapan about Udin and his friends. His friend said, "Udin, will you help me to bring this book?" "Sure." And the second one, picture number 2. "Dayu, you pass by Udin's house, don't you? Will you give this note to him, please?" "Of course, I will." Baik, dalam dua percakapan ini ada kalimat yang menggunakan kata-kata will. Seperti kalimat yang ada di gambar pertama. Udin, will you? Will you adalah ungkapan untuk rencana masa yang akan datang. Artinya, will you di sini kejadiannya belum terjadi. Jadi ini bisa terjadi di masa depan atau di masa yang akan datang. Will kita bisa artikan akan. Kemudian di gambar yang kedua juga terdapat kata-kata will. Kita lihat percakapannya. Dayu, you pass by Udin's house, don't you? Will you give this note to him, please? Will you di sini juga berarti membicarakan tentang masa yang akan datang. Of course I will. Jawabannya of course I will. I will di sini juga membicarakan masa yang akan datang. Okay, let's see another example. Kita lihat contoh selanjutnya. Benny, will you close the window, please? Certainly, sir. Edo, will you do this for me, please? I'll make the table. Yes, ma'am. Oke, di sini juga ada penggunaan will yang menyatakan masa yang akan datang. Artinya kegiatan itu belum terjadi. Kita lihat contoh yang terakhir. Edo, will you do this for me, please? I'll make the table. Di sini ada I'll make the table, itu singkatan dari I will. Jadi kalau digabung akan menjadi I'll. I will itu bisa digabung menjadi I'll. I'll berasal dari I will. Nah, will ini akan dan dalam bentuk kalimatnya dinamakan future tense. Jadi I will make the table. Saya akan membuat meja. Let's practice with other subjects. Nah, sekarang kita coba menggunakan subjek yang berbeda. Contoh di sini menggunakan I will, kita rubah menjadi you. Maka perubahannya adalah you will make a table. She will make the table. He will make the table. They will make the table. Jadi perubahannya subjek apapun itu tetap menggunakan will. Ya, jadi will bisa digunakan oleh berbagai macam jenis subjek, mulai dari I, you, we, they, he, she, it. Use will untuk menyatakan future tense. So, to make future tense, we use the formula like the first one is subject, will, verb, and object. Jadi rumusnya adalah subject tambah will, kemudian kata kerja. For example, in this dialogue, I will make the table. I'll make a table. Subjeknya adalah I, kemudian tambah will, kemudian tambah kata kerja make, and then the object. Ya.
table. Jadi untuk menggunakan future tense, kalimat yang akan terjadi di masa akan datang, kita menggunakan will salah satunya. Contohnya, I will make a table. Pronoun atau subject ditambah will ditambah kata kerja. So this is how do we make the future tense. Jadi ini adalah caranya bagaimana kita menggunakan atau membuat kalimat future. Oke, is it clear? Sudah jelas bagaimana membuat kalimat future? Cukup gampang ya. Cukup menambahkan subjek, kata will, kemudian kata kerja, dan juga objeknya apa. I will make a table. She will make a table. Contoh yang lain misalkan kalian berencana mau membuka pintu. Oke, berarti kalimatnya adalah I will open the door. Kalian akan memasak nasi goreng. I will cook fried rice. Kalian akan memasak goreng ayam atau ayam goreng. Maka I will cook fried chicken. Jadi cukup mudah ya untuk membuat kalimat future itu. Yang pertama rumusnya adalah subjek. Subjek itu terdiri dari I, you, we, they, he, she, it. Kemudian ditambah dengan will dan juga objeknya. Ditambah dengan will, kemudian kata kerja dan juga objeknya apa. Sebagai contoh, I will make a table. Contoh yang lain, misalkan kamu akan masak nasi goreng. You will cook fried rice. Dia akan memasak ayam goreng. She will cook fried chicken. Jadi cukup mudah. Yang kalian mesti ingat adalah rumusnya subjek tambah will kemudian kata kerja. Itu adalah bagaimana cara membuat kalimat future tense yang fungsinya kalimat ini menyatakan kalimat atau rencana yang akan dilakukan di masa yang akan datang. There is another way of talking about the future. Ada cara lain kita menggunakan atau membuat kalimat future, yaitu kita menggunakan going to. Jadi selain menggunakan kata will tadi, kita juga bisa menggunakan going to untuk menyatakan future tense. Contohnya, kalau tadi kita bisa bilang I will make a table, maka kalau kita menggunakan going to berarti I am going to make a table. She is going to make a table. She is going to open the door. So will-nya kita rubah menjadi going to. I'm going to open the door. I'm going to cook fried rice. Nah, itu adalah cara-cara untuk menggunakan going to yang berfungsi sebagai future. Artinya menyatakan kalimat di masa yang akan atau rencana yang akan dilakukan di masa depan, di masa yang akan datang. Kita tinggal merubah will-nya menjadi going to. Okay, let's practice how do we use going to. The first one, he. What is he going to do? He is going to cook fried rice. They. What are they going to do? They are going to open the door. She. What is she doing to do? She is going to Jambi. Baiklah, itulah bagaimana kita membuat kalimat dalam bentuk future. Yang fungsinya tadi dikatakan bahwasanya kalimat future itu berfungsi untuk menyatakan rencana di masa yang akan datang. Artinya kita berencana mau ngapain, kita menggunakan future tense dengan menggunakan will dan juga going to. Will sama going to itu maksudnya kalau kita padankan dengan bahasa Indonesia itu artinya adalah akan. Will maknanya akan, going to juga maknanya akan. Nah, akan dalam bahasa Indonesia itu artinya masih rencana. So we call it in English as future.
I have my calendar here. Saya punya kalender di sini. So we can talk about days in the future. Jadi kita bisa menggunakan nama-nama hari untuk kalimat future. First, let's remind the days in a week. Pertama kita sekarang coba untuk mengingat kembali nama-nama hari dalam seminggu. The first one is Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, and Sunday. So those are the names of the days in a week. Jadi itu nama-nama hari dalam seminggu. Sekarang kita akan mencoba untuk menggunakan future menggunakan nama-nama hari. For example, today. Sebagai contoh, hari ini, today. Maka kita bisa menggunakan I'll see you today. Let's say today is Monday. Kita anggap hari ini adalah Monday. So after Monday is Tuesday. Dan setelah itu Wednesday, hari Rabu. Jadi kalau kita mau punya rencana bertemu dengan orang lain besok di hari Selasa, maka kita bisa bilang I'll see you tomorrow. Saya akan menemui Anda besok. Kalau kita berencana mau menemuin pada hari Rabu, sekarang hari Senin, maka kita bisa bilang I'll see you the day after tomorrow. Saya akan bertemu kamu lusa, sehari setelah besok. Jadi kita ini hari Senin, kemudian Selasa, nah kita bertemunya hari Rabu, maka kita bisa bilang dalam bahasa Inggrisnya I'll see you the day after tomorrow. Atau kita langsung saja sebutkan nama harinya menjadi I'll see you on Wednesday. Nah, jadi kita bisa dua cara nih menggunakan future dalam nama-nama hari. Ketika kita punya rencana bertemu teman atau temu orang lain besok hari, bisa kita menggunakan I will see you tomorrow. Itu kalau besok. Tapi kalau lusa, berarti kita bisa bilang I will see you atau I'll see you the day after tomorrow, atau kita langsung sebutkan harinya. Misalkan hari ini kita anggap tadi hari Senin, kita mau ketemunya hari Rabu, maka kita langsung bilang saja I'll see you on Wednesday. We have to remember that we use on before the name of the days. Yang harus kita ingat adalah kita menggunakan kata-kata on sebelum nama hari. On Monday, on Tuesday, on Wednesday, and so on, dan seterusnya. Bagaimana kalau kita janjian dengan menggunakan kata janjiannya itu bukan hari tetapi jam. So we can say I'll see you at 2 o'clock. I'll see you at 6 o'clock. I'll see you at 7 o'clock. Jadi kita misalkan janjian jam 2, kita bisa bilang I'll see you at 2 o'clock. Janjian jam 6, I'll see you at 6 o'clock. Janjian jam 7, I'll see you at 7 o'clock. Jadi kalau menggunakan jam, kita berencana untuk bertemu, so we use at before the time. Kita menggunakan at sebelum jamnya disebutkan. So how about the month? For example, kita mau ketemunya bulan, janjiannya menyebutkan nama bulan gitu ya. Misalkan sekarang bulan September, kita janjiannya bulan Oktober, maka kita bisa bilang, kita berjanji I will see you in October. I will see you in December. Masih bingung ya? Oke, kita simpulkan. On untuk hari, at untuk jam, kemudian in bisa untuk nama bulan atau dalam hitungan menit. Misalkan kita berjanji 10 menit lagi nih akan datang. I'll see you in 10 minutes, I'll see you in 20 minutes. Itu bisa juga menggunakan in. Tapi kalau janjiannya misalkan bulan depan, bulannya berbeda, kita misalkan janjian bulan Oktober, sekarang di September, so we can say, kita bisa bilang I will see you next month. Tapi kalau janjiannya di bulan ini juga, di bulan yang sama, kita cukup bilang I will see you in September atau this month. I will see you this month. Sekarang hari Selasa, kita janjian hari Sabtu, berarti kan masih
minggu yang sama, maka kita bisa bilang I will see you this week. Tapi kalau minggu depan, kita bisa bilang I will see you next week. Jadi itulah penggunaan hari dalam future. That's all we have time for today. We will see you in the next episode. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.